Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Coba lihat sekelilingnya ya teman. Bisa lihat ada sampah tidak? Oke, kalau tidak ada sampah sekarang coba berdiri. Coba berdiri. Oke, laki-laki boleh bajunya belum dimasukin, kalau dimasukin perempuan yang belum dimasukin miring boleh benerin. Ya, karena kita kan sedang membuat belajar ya. Sudah rapi? Oke, baru kembali. Terima kasih. Oke, sebelum dimulai pelajaran, silakan dipimpin doa terlebih dahulu ketua kelasnya. Ayo, Akhir Robi. Siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita baca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai ya. Yang tahu apa sih perbandingan senilai itu? Perbandingan dari depan. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar atau diperkecil, maka yang kedua juga membesar atau mengecil. Begitu pula sebaliknya. Nih, jadi perbandingan senilai itu apabila ada perbandingan huruf A dan huruf B. Kalau huruf A-nya tambah banyak, ini tambah banyak ya namanya, berarti huruf B-nya tambah banyak juga. Kalau kelompok A lebih sedikit, berarti yang B juga sedikit ya. Jadi perbandingan senilai itu perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar atau diperkecil, maka yang kedua juga sama besar atau sama kecil ya. Begitu pula sebaliknya. Ngerti? Kalau yang A diperkecil, berarti yang B Besar. diperkecil juga. Kalau yang A diperbesar, yang B juga diperbesar. Itu namanya tadi apa? Perbandingan senilai. Oke, sekarang boleh buka bukunya. Keluarkan alat tulisnya. Kelihatan ini tulisan Ibu? Sudah selesai? Sudah. Ibu hapus ya. Oke. Nah, di sini tadi selain perbandingan senilai ada perbandingan berbalik nilai. Nih, di sini katanya perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran
kebalikannya. Jadi apa? Diperkecil. Kalau yang A diperkecil, berarti yang B diperbesar. Udah mengerti ya? Oke, Ibu langsung ke contoh ya. Nah, di sini Ibu punya contoh perbandingan senilai. Sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin. Berapa? 3 liter bensin ya. Untuk menempuh jarak 24 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin ya. Nah, di sini kita buat tabel caranya ya untuk memudahkan kita. Sini tadi berarti yang kita tahu itu bensin dengan jarak ya. Bensinnya tadi 3 liter untuk berapa kilometer? 24 kilometer. Nah, di sini yang bensin 45 liter itu menghabiskan berapa? Jaraknya berapa kilometer? Berarti kita anggap aja ini X ya, karena belum diketahui. Nah, coba perhatikan ya ke depan, jangan ada yang nulis dulu. Nih, caranya gini. Berarti 3/45 24 per X. Caranya dikali silang. Nah, begitu ya. Berarti 3x di sini aja ya nih. 3x ya, ini 3 kali x 3x ya. 45 sama dengan 45 dikali berapa? 24. Jadinya X sama dengan 45 dikali 24 dibagi 3. Bondan memerlukan waktu 15 menit untuk sampai di sekolah. Berapa waktunya? 15 menit. Dengan kecepatan 20 km per jam. Jika waktu yang diperlukan 20 menit, berapa kecepatan Bondan untuk sampai di sekolah? Caranya sama. Kita buat tabel ya. Di sini yang diketahuinya waktu sama kecepatan. Tadi waktunya ini 15 menit, kecepatannya 20 km ya. Nah, yang ini berarti 20 km. Waktunya 20 menit, kecepatannya belum diketahui ya. Kita tulis X, oke? Nah, perhatikan. Berarti caranya gimana? 15 per 20 per X. Apa X per 20? Karena tadi apa? Perbandingan tidak senilai itu harus
berarti kalau tadi 20 per X, sekarang berarti X per 20 ya. Sama caranya dikali silang ya. Berarti 15 dikali 20 sama dengan 20 X. 15 dikali 20 per 20 sama dengan X. Berarti jadi kecepatannya itu berapa? 15 km per jam. Paham? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Oke, sekarang boleh ditulis terlebih dahulu. Udah selesai? Udah. Oke, sekarang Ibu punya beberapa soal, silakan kalian kerjakan masing-masing. Dalam tas masing-masing. Boleh bukunya disimpan terlebih dahulu. Sudah selesai? Oke, berarti tadi kalau perbandingan senilai itu jika satu diperbesar, maka yang keduanya juga diperbesar. Tapi kalau perbandingan tidak senilai itu, jika salah satu diperbesar, maka yang keduanya itu diperkecil. Jadi kalau perbandingan tidak senilai itu kebalikannya. Paham? Oke, kalau paham Ibu hapus ya. Oke, nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bangun datar ya. Nanti kita akan belajar tentang sudut ya, tentang garis. Oke, di rumahnya jangan lupa belajar ya. Oke, baik, sebelum Ibu tutup, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Sudah belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.